Ada yang pernah nonton sirkus? Kebayang gak sih ada orang difabel dan disabilitas? Kondisi fisiknya sengaja dipertontonkan di dalam sirkus. Kasus ini banyak terjadi di abad 19 sampai 20. I don't know why, nobody told you. Boys and girls, welcome back to my channel. Yoi. Gue nongol lagi cuy setelah beberapa minggu gue absen, dan kali ini gue ada sedikit pembahasan yang menarik untuk kita bahas di sini. Jadi gue mau ngomongin tentang isi gelap dunia sirkus yang banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Kasus ini banyak terjadi di abad ke-19 di mana sirkus menjadi ajang kontroversi besar karena ada banyak kelompok sirkus yang mempertontonkan orang pengidap disabilitas. Mereka sengaja dijadikan hiburan cuy. Pertunjukan ini bernama Freak Show. Kalian kan pernah ya nonton film tahun 2017 yang judulnya The Greatest Showman. Nah, film ini diangkat dari kisah nyata cuy. Jadi menceritakan salah seorang pioner dunia sirkus yang bernama Phineas Taylor Barnum atau biasa disingkat PT Barnum. Pada tahun 1835 dia mulai merekrut orang-orang yang memiliki keunikan fisik untuk bergabung di sirkusnya. Saat itulah istilah freak show mulai berkembang di dunia entertain. Sayangnya selain menarik perhatian publik, para pemain freak show PT Barnum ditolak keberadaannya oleh masyarakat umum karena dianggap merusak nama baik kota. Emang susah ya dapat kerjaan buat mereka-mereka itu. Makanya di masa itu tuh penyandang difabel atau disabilitas banyak yang nganggur cuy. Gak dikasih sama sekali peluang untuk cari duit. Selain ngemis, orang-orang tuh kan berhak bebas hidup, bebas merdeka, diakui kepribadiannya. Nah, si Barnum ini tuh justru mencoba menolongin mereka-mereka ini. Dia kasih lahan kerjaan, dia kasih kehidupan yang layak. Tapi ya namanya orang ya, gak semuanya berpikiran sama. Ada aja sih yang bilang kalau pemain freak show itu gak lebih dari settingan. Oke, kita bahas dulu satu grup sirkus yang memiliki peran besar di dunia hiburan, yaitu PT Barnum. Who is guy? Phineas Taylor Barnum lahir di kota Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1810. Dia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang membutuhkan. Di usianya yang ke-25 tahun, Barnum memulai karirnya sebagai pemain sandiwara di kota New York. Pada tahun 1835, Barnum membeli seorang budak wanita tua berkulit hitam bernama Joyce F untuk ia pertontonkan di pameran kecilnya. Man, it's not joke bro. Merinding gue baca story yang ini cuy. Karena sosok wanitanya itu usianya udah tua banget. Jalannya aja udah susah, mesti dibopong gitu. Terus ditambah lagi dia tuh gak bisa lihat alias buta. Barnum mengklaim bahwa perempuan itu berusia 161 tahun. Wow. Dan juga Joyce Head ini mengaku dia itu adalah mantan suster yang pernah merawat George Washington. Ya lu bebas jadi apa aja. Anehnya nih, orang-orang terhibur dengan sosok Joyce Head. Mereka termakan isu yang dibesar-besarkan oleh Barnum. Selama 7 bulan Joyce bekerja untuk Barnum. Dia mendapatkan upah sebesar $1.500 per minggu. Karir Barnum sebagai pemain sandiwara mulai melejit. Kasusnya tuh dibahas secara luas di berbagai pers. Tapi pertunjukan ini gak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian Joyce Head meninggal dunia karena kondisi fisiknya yang semakin hari semakin melemah. Meninggalnya Joyce berdampak pada karir Barnum. Minat orang datang ke pameran mulai menurun. Barnum kemudian menghidupkan kembali isu tentang Joyce Head. Kalau sebenarnya dia bukan manusia, melainkan sebuah robot mekanik. Upaya ini tuh berhasil mengembalikan rasa penasaran orang-orang. Beberapa dari kelompok skeptis gak percaya kalau Joyce Head adalah robot. Ya masa iya sih robot keributan? Ya enggak. Yang lebih gilanya lagi tuh si Barnum tuh berusaha meyakinkan orang-orang kalau Joyce Head itu beneran robot cuy. Bayangin ya, sekitar 1.500 orang datang untuk menyaksikan proses otopsi dengan membeli tiket sebesar 50 sen per orang. Dr. David Roger yang melakukan otopsi mengatakan kalau Barnum telah menipu. Ternyata Joyce Head umurnya nggak sampai ratusan cuy.
Dia meninggal di umur ya sekitar 79 tahunan. Tapi si Barnum ini tetap mengelak kalau jasad yang diotopsi itu adalah jasad orang lain, bukan jasadnya Joyce Head. Pada tahun 1841 karir Barnum mulai terhambat, tapi tidak mematahkan semangatnya untuk tetap eksis di dunia hiburan. Dengan modal secukupnya serta pinjaman dari investor, Barnum membeli sebuah bangunan besar lengkap dengan isinya, yaitu koleksi peninggalan sejarah milik Museum American Scudder. Dia merombak bagian-bagian bangunan mulai dari memasang papan reklame, iklan, lampu sorot di atas bangunan, memasang banyak bendera, menerbangkan balon udara setiap hari, serta mengubah nama bangunannya menjadi Museum Amerika Barnum. Konsep museumnya itu terbilang menarik cuy. Dalamnya gak cuma koleksi sejarah doang cuy. Ada kebun binatang, akuarium raksasa, ruang belajar publik, museum lilin, teater, dan lain-lain. Sampai akhirnya Museum Barnum menjadi pusat berkembangnya budaya populer di Amerika. Good job Barnum. Dari sinilah ia lebih fokus lagi untuk mengembangkan bisnis hiburannya. Setelah isu yang pernah ia buat tentang wanita yang berusia lebih dari 1 abad pada tahun 1842, Barnum kembali lagi mengarang cerita cuy. Ini orang jago sandiwara tuh, kumawe cara nengen duit. Dia memperkenalkan hasil temuannya, yaitu sosok makhluk mitologi cantik atau biasa dipanggil Putri Duyung yang diberi nama Fiji Mermaid. Sebanyak 10.000 flyer dia sebar di banyak kota bergambar sosok Putri Duyung berparas cantik separuh telanjang. Siapa sih yang gak tertarik lihat wanita cantik gitu kan? Tapi nih nyatanya jauh dari yang diharapkan orang-orang. Ternyata sosok Putri Duyung ini tuh tidak secantik dengan apa yang ada di flyer. Barnum justru memperlihatkan makhluk yang nyeremin. Diketahui bahwa ternyata sosok ini sengaja dibuat dari kepala monyet yang ditempelkan ke ekor ikan. Bahkan Fiji Mermaid ini tuh sebetulnya udah ada sejak tahun 1810. Jadi si Barnum sebatas memamerkan aja, bukan orang pertama yang menemukan atau menciptakan Fiji Mermaid. Kita bisa menemukannya di negara-negara lain yang menjadikannya sebagai Putri Duyung palsu. Tidak hanya itu, Barnum punya ide yang lebih gila lagi cuy untuk bahan pertunjukannya, yaitu dengan mempertontonkan aksi dari orang-orang disabilitas atau orang yang memiliki kemampuan khusus. Pertunjukan ini bernama freak show. Karena di abad 19-20 pertunjukan ini berada di puncak popularitas. Barnum memanfaatkan momen ini dan mulai mencari orang-orang yang dianggap unik. Selintas sih nggak manusiawi ya. Tapi ya balik lagi ke kalian, tanggapan kalian melihat aksi si Barnum itu seperti apa? Kalau menurut gue sih sengaja ngeliatin kondisi keterbelakangan seseorang tuh justru malah jadi ejekan orang-orang cuy. Tapi yang bikin unik dari Barnum, dia tuh berbeda dengan promotor lain. Dia tidak memandang rendah mereka, justru mengangkatnya menjadi seorang bintang. Berikut orang-orang yang tergabung ke dalam pertunjukan freak show P.T. Barnum. Pertama, Charles Sherwood Stratton atau Jenderal Tom Thumb. Stratton pertama kali Barnum temukan saat dia berusia 5 tahun. Dia memiliki perawakan yang mungil karena pertumbuhannya terhenti di usia 6 bulan dengan beratnya yang hanya 17 kg sampai dia remaja. Barnum mengajarkannya bermain sandiwara, memberikannya peran seseorang ksatria like Napoleon Bonaparte, lalu mengajarkannya bernyanyi, menari, dan memberinya julukan Jenderal Tom Thumb. Barnum pun membawanya tur Eropa dan menjadikannya seorang bintang Amerika Serikat. Pada saat itu bahkan dia 2 kali diundang Ratu Victoria untuk menghibur di istananya. Wow, sangat menginspirasi ya, gak ada yang mustahil. Dia punya keterbelakangan fisik tapi gak bikin dia minder sampai nih dia akhirnya menemukan sang pujaan hatinya, seorang wanita manis bernama Mercy Lavinia yang memiliki kondisi yang sama seperti Charles. Mereka pun kemudian menikah dan hidup bahagia. Kedua, Anna and Josephine, wanita berjanggut. Wanita berjanggut udah ada sejak dulu dan menjadi tontonan utama dalam sirkus. Salah satunya adalah Josephine Boyce the Chin. Sekilas mah gak ada yang aneh ya, kayak cowok yang didandanin mirip cewek. Tapi nyatanya bukan loh, dia tuh beneran cewek cuy. Dari kecil dia mengidap hipertrikosis.
Di usianya yang ke-8 tahun, janggutnya mulai tumbuh sepanjang 5 cm, mulai memenuhi wajahnya saat dia beranjak dewasa. Karir pertunjukannya dimulai saat dia berusia 14 tahun, sampai akhirnya bergabung dengan sirkus Barnum pada tahun 1853. Kondisinya ini bisa dibilang meragukan. Ada loh orang yang menggugatnya ke pengadilan untuk memastikan kalau dia itu cewek apa cowok. Dan hasilnya terbukti kalau seorang wanita tulen. Selain Josephine, ada wanita lainnya yang memiliki keunikan sama. Dia bernama Annie Jones Elliot. Banyak rumor mengatakan kalau orang tuanya sengaja menjual Annie kepada Barnum di usia yang bahkan belum 1 tahun. Oh my god. Karirnya berlangsung selama 36 tahun. Selain memiliki jenggot, dia juga menumbuhkan rambut di kepalanya di sepanjang 6 kaki. Annie juga menunjukkan keterampilannya dalam bermain musik. Ketiga, Isaac Sprague. Isaac lahir sebagai anak yang normal. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk berenang. Namun saat usianya menginjak 12 tahun, dia mulai kehilangan berat badan secara drastis dan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Nafsu makannya terbilang normal. Dokter menyebutkan kondisi Isaac sebagai atrofi otot progresif. Pada tahun 1866, dia ditawari pekerjaan di pertunjukan sirkus Barnum. Awalnya dia menolak karena gak mau keadaan fisiknya ini jadi bahan tontonan orang-orang. Tapi karena ia terpaksa harus menghidupi istri dan anaknya, ia pun mengambil pekerjaan ini. Selain itu, keadaan fisiknya juga gak memungkinkan untuk pekerjaan yang lain. Bayangin aja, dia usia 40 tahun, tingginya 168 cm, dengan berat badannya hanya 19 kilo. Kondisinya makin hari makin memburuk. Dia harus mengkonsumsi nutrisi setiap harinya dengan meminum susu yang sering ia bawa kemanapun dan menggantungnya di leher. Keempat, William Henry Johnson dan Simon Matz. William Henry Johnson lahir sebagai salah satu dari 6 bersaudara asal keluarga Afrika yang sangat miskin. Ia tumbuh berkembang secara normal, namun kepalanya tetap kecil. Tengkoraknya menjadikan sebagai tahapan evolusi manusia yang hilang. Statement ini tuh muncul atas dasar ide Barnum. Dia ditemukan di hutan Afrika, lalu memakaikannya pakaian berbulu layaknya manusia purba. Pada pertunjukannya, Zip dimasukkan ke dalam jeruji besi yang kemudian dia mulai berbicara bahasa aneh dan bertingkah seperti orang liar. Sehingga menguatkan pengunjung bahwa Zip benar keturunan manusia purba yang masih hidup. Dia adalah salah satu yang menjadi daya tarik besar bagi Museum Barnum. Bahkan Zip menarik perhatian tokoh-tokoh penting saat itu. Salah satunya adalah Albert Edward, raja dari kerajaan Inggris. Di tahun-tahun berikutnya, Zip mulai banyak perubahan. Ia terlihat lebih sensasional gitu. Ia mulai memainkan biola, dia tampil di banyak event musik, dan tercatat lebih dari 1 juta orang pernah menonton pentasnya. Selain Henry, Barnum juga pernah merekrut orang yang memiliki kondisi yang sama seperti Henry. Dia bernama Simon Matz. Hanya saja perilakunya seperti anak usia 4 tahun. Sepanjang hidupnya justru dia memamerkan keadaan dirinya. Mereka memanggilnya perempuan Slidzy. Bayangin aja, sepanjang karirnya Slidzy menghibur jutaan penonton karnaval dan film-film klasik karya Todd Browning yang berjudul Freaks 1932. 5. Prince Radian. Dia menggunakan banyak nama termasuk The Snake Man, The Human Torso, dan The Human Caterpillar. Prince Radian adalah pemain sirkus Amerika yang mengidap tetra sindrom Amelia yang tidak memiliki keempat anggota badan, diantaranya tangan dan kaki. Dengan mengandalkan tubuhnya saja yang berbalut kain, dia bisa bergoyang di atas panggung, melinting rokok, dan juga mencukur rambutnya sendiri. Wow. Selain itu, dia juga bisa melukis menggunakan mulutnya serta fasih berbahasa India, Inggris, Jerman, dan Prancis. Tentu keterampilannya ini membuat Barnum terkesan. Pada tahun 1889, Barnum mengajaknya bergabung ke klub sirkus miliknya. Setelah lebih dari 40 tahun tampil, Radian meninggal beberapa jam saat penampilan terakhirnya akibat serangan jantung. 6. Stepan Bibrowski. Sama seperti Anna Jones dan Josephine, dia juga menderita sindrom hipertrikosis yang hanya saja kondisi Stepan lebih banyak bulunya gitu, tertutupi rambut yang membuatnya terlihat seperti singa. Rumornya menghadirkan Stepan tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Di usianya ke-4 tahun, dia diserahkan gitu aja ke seorang pengusaha besar yang bernama Sally Mayer. Rumor lainnya juga mengatakan kalau di wajahnya itu terdapat bulu emas yang jika dicabut, Stepan akan berubah tanpa bulu. Masih banyak lagi cuy
orang-orang unik yang tergabung di sirkus PT Barnum. Gue nggak bisa bahas satu persatu gitu di sini. Tapi kalian jangan khawatir. Gue bakalan bikin videonya di akhir beberapa kompilasi foto-foto orang yang pernah tergabung di sirkus Barnum. Dunia hiburan memerlukan publisitas yang baik, memikirkan konten apa yang pas supaya orang-orang tuh tertarik datang ke acara kita. Dan juga bagaimana cara memasarkan bisnis hiburan kita. Gua rasa Barnum jenius dalam 3 hal tersebut. Di samping itu, dia juga seorang pengusaha, dia terjun juga ke dunia politik, dia marketing yang hebat. Pokoknya dia tuh the greatest showman, sesuai sama judul filmnya. Tapi dia juga tercatat sebagai tokoh kontroversial dalam sejarah kebohongan publik. Ya kalau gue mah sih ya fine-fine aja sih, yang namanya dunia entertain ya kan bebas. Kita mau fiktif juga kan, gak ada yang larang kok. Justru dari storynya dia ini banyak hal yang bisa kita petik dari storynya PT Barnum, yaitu merubah stigma masyarakat terhadap orang difabel dan disabilitas. Barnum memperjuangkan hak-hak mereka di saat peran kemanusiaan belum efektif. Gua rasa saat itu hidup mereka terancam, susah cari pekerjaan, dikucilkan, diusir dari tempat tinggalnya. Memang ada beberapa kasus yang mungkin terlihat seperti dieksploitasi gitu mereka tuh. Ya itu mah tergantung sudut pandang kalian sih. Difabel atau disabilitas bukanlah orang yang penyakitan, bukan orang yang cacat, melainkan keterbatasan. Kita semua memiliki batas yang tidak bisa kita paksakan. Nah, termasuk mereka.